Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin. Saya sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengembangan wawasan jenis bidang usaha. Hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggarap usaha ada 3, yaitu yang pertama adalah minat seseorang, misalnya dalam bidang industri atau perdagangan. Jadi yang pertama itu adalah minat usaha. Jika seseorang ingin mengembangkan wawasan di bidang usaha, kita itu harus memiliki minat, kita itu harus memiliki kemauan untuk berwirausaha gitu. Terus yang kedua adalah modal. Ya, sebagaimana kita ketahui, seorang wirausahawan itu harus memiliki modal. Karena jika seorang wirausahawan tidak memiliki modal, bagaimana dia akan membangun usahanya gitu. Terus yang ketiga adalah relasi. Teman atau keluarga yang sudah menemukan usaha yang sama atau usaha yang tidak dikerjakan adalah relevansi. Jadi relasi ini adalah keluarga yang sudah menemukan usaha. Terus untuk mengetahui banyak yang bisa dimasuki oleh wirausaha baru, kita dapat melihat hubungan dan bentuk cultural flow antar rumah tetangga produsen dan rumah tetangga konsumen gitu. Terus bila RTP mengalami kemajuan, maka akan berdampak positif terhadap kemajuan RTK. Pendapat per kapita RTK akan meningkat, daya belinya pun akan meningkat gitu. Jadi apabila rumah tangga produsen, jika seorang wirausahawan itu mengalami kemajuan dalam entah itu kita memodifikasi produk kita gitu, RTK-nya pun pasti akan lebih meningkat. RTK sendiri adalah rumah tangga konsumen gitu. Terus yang kedua, B, rintisan wirausaha baru. Dan Depnaker bekerja sama dengan LSM dan Koperasi Konsultasi Bisnis Jawa Barat telah beberapa angkatan mengadakan pembinaan wirausaha baru. Jadi di Jawa Barat itu terdapat pembinaan wirausaha baru mengadakan pembinaan wirausaha baru. Pesertaannya adalah remaja putus sekolah, tamatan pengurusan tinggi yang belum bekerja, dan karyawan PHK gitu. Jadi di Jawa Barat itu ada pelatihan kewirausaha gitu. Jadi enak bagi seorang pengangguran itu jika ada pelatihan seperti ini, bisa membangun usaha mereka sendiri. Terus yang kedua adalah faktor kemampuan banyak menyangkut pengalaman, keterampilan yang dikuasai, misalnya bakat memasak dan hasilnya enak, akan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengelola restoran. Sedangkan faktor relasi sangat berguna untuk memperoleh sumber barang, menjadi langganan, membantu penjualan dan tenaga kerja kewirausahaan. Mengelola bisnis di rumah sendiri artinya mengelola bisnis tertentu secara profesional dengan memanfaatkan bagian rumah dari rumah sendiri yang dilakukan oleh seorang tim
Jadi seorang itu bisa mengelola wirausahanya itu dari sebagian rumah gitu, bisa juga kan. Terus yang kedua adalah mengelola usaha rumah kos. Usaha rumah kos ini usaha yang bisa kita lihat merupakan tren di daerah perkotaan. Jadi di daerah perkotaan itu kita bisa mendirikan perumahan gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lana Asimai Mandari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu C, pedagang besar, kecil, dan kaki lima. Apa itu pedagang besar? Nah, pedagang besar itu adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang dari produsen kepada pedagang eceran atau ke lembaga marketing lainnya. Nah, ada tiga macam untuk meneliti apakah distribusi tersebut termasuk pedagang besar atau bukan. Yang pertama ada motif pembelian. Nah, tujuannya bahwa barang bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dijual dengan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada jumlah pembelian untuk diri sendiri atau kerabat atau keluarga. Yang ketiga ada cara perusahaan. Diskriminatif, hanya menerima pedagang eceran, tidak pada semua konsumen. Transaksi perdagangan besar adalah lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Fungsi pedagang besar itu ada pengumpulan dan penyebaran, pembelian, penjualan, pemilihan barang, pemberian kredit, penyimpanan, pengangkutan, dan pedagang eceran. Nah, selanjutnya pedagang eceran. Apa pedagang eceran? Pedagang eceran itu adalah mata rantai terakhir penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang pekerjaan utamanya itu adalah mengecerkan barang. Nah, selanjutnya grosir. Nah, di mana grosir ini digolongkan menjadi 5. Yang pertama, grosir yang berfungsi terbatas. Pengiriman barang, berdagang dengan truk, mengecer tunai dengan self-service, atau mengecer yang sama punya grosir, kelompok yang sukarela bergabung dengan grosir. Yang kedua ada pengumpul hasil pertanian. Dan yang ketiga, menurut barang yang diperdagangkan. Dan yang keempat, menurut lapangan. Dan yang kelima, menurut daerah operasional atau daerah yang dilayani, baik tingkat nasional, provinsi, atau lokal. Pedagang eceran kecil itu terdiri dari 2, yaitu eceran kecil berpangkalan dan yang kedua eceran kecil tidak berpangkalan. Nah, selanjutnya pedagang kaki lima. Apa pedagang kaki lima itu? Golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa. Ciri-ciri pedagang kaki lima itu: yang pertama ada kegiatan usaha tidak berorganisir secara baik. Yang kedua, tidak memiliki surat izin usaha. Dan yang ketiga, tidak teratur dalam berkegiatan usaha. Dan yang keempat, bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan. Yang terakhir ada penjajahan barang dagang sambil berteriak seperti penjual pentol, sosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofetul Janewal Karomah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Inul. Yang D yaitu franchising atau yang disebut dengan waralaba. Waralaba dalam Inggris yaitu franchising, Prancis atau franchise. Untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, waralaba yaitu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual.
atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Untuk mempertahankan franchising asing di sini ada 7, yaitu 1, pastikan kita itu memiliki cukup uang untuk investasi. Yang kedua yaitu taati dan patuhi seluruh sistem waralaba dari pewaralaba. Yang ketiga yaitu jangan abaikan keluarga dan teman-teman. Yang keempat yaitu perlakukan pelanggan dengan layanan terbaik. Seperti kita jika ada pelanggan itu kayak murah senyum gitu, biar pelanggan itu nggak kabur. Yang kelima yaitu libatkan diri dalam komunitas lokal setempat. Yang keenam yaitu selalu berkomunikasi dengan pewaralaba dan terwaralaba lainnya. Yang ketujuh yaitu memperhatikan detail gerai Anda. Keuntungan franchising di sini yaitu produk yang ditawarkan telah masuk dalam pasaran yang luas, tidak perlu mengeluarkan biaya, keahlian manajemen karena pengalaman sudah lama. Kelengkapan modal ini meliputi fasilitas, tata letak, kontrol persediaan, pengetahuan tentang pasar, pengawasan.